Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahlan Nisaur Rahman dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dan dari Universitas Pakuan. Di sini saya akan membahas makhluk hidup dan lingkungannya. Materi yang dibahas yaitu simbiosis rantai makanan, interaksi dalam jaring-jaring makanan, dan ekosistem. Yang pertama itu ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Yang dibahas di sini ada 3 simbiosis. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme. Yang pertama simbiosis mutualisme adalah hubungan saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Contohnya burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapat makanan dan kerbau dimakan kutunya. Lalu simbiosis komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lain tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Contohnya anggrek dengan pohon mangga. Anggrek penumpang tempat hidup dengan pohon mangga. Lalu simbiosis parasitisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup di mana hubungan tersebut ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Contohnya tanaman benalu dengan inangnya. Tanaman benalu ini mendapat sari makanan dan inangnya ini diambil sari makanannya oleh benalu. Selanjutnya ada materi tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan memakan dan dimakan antar makhluk hidup yang dibuat searah dalam satu garis lurus. Dalam rantai makanan, makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada produsen, penghasil makanan bagi makhluk hidup lainnya. Contohnya sapi, kambing, kerbau. Yang kedua ada konsumen, pemangsa makhluk hidup lainnya. Konsumen ini bisa disebut juga predator. Konsumen ada 3 tingkatan. Pertama, konsumen tingkat pertama yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Contohnya ulat, belalang, dan lainnya. Lalu konsumen tingkat kedua, hewan yang memakan konsumen tingkat pertama. Contohnya tikus, ayam, burung. Lalu konsumen tingkat ketiga, hewan yang memakan konsumen tingkat kedua, yaitu elang, singa, harimau, ular, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu ada pengurai. Pengurai itu pemakan bangkai makhluk hidup lainnya yang telah membusuk. Contohnya bakteri, belatung, dan pembusuk. Lalu ada interaksi dalam jaring makanan. Yang pertama itu ada produsen, adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dari matahari karena proses fotosintesis. Lalu ada konsumen tingkat 1, diisi binatang yang bergantung pada produsen. Bisa dicontohkan dengan rusa. Lalu konsumen tingkat 2 adalah hewan pemakan daging, yakni dicontohkan hewan harimau. Tapi konsumen tingkat 3 dan seterusnya bukan akhir dari jaring-jaring makanan. Yang terakhir ada pengurai. Dalam mikroorganisme yang bertugas menguraikan di tanah, fungsi komponen ini sangat berharga sebagai kesuburan tanah. Dan yang terakhir ada ekosistem. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Contohnya itu seperti ekosistem akan baik jika terjadi hubungan yang seimbang antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sebaliknya, ekosistem akan rusak jika keseimbangan makhluk hidup dan lingkungannya dirusak atau diganggu. Lalu apa saja hal-hal yang menyebabkan ekosistem itu rusak? Yang pertama itu adalah faktor manusia, seperti penebangan hutan secara liar, kebakaran hutan secara sengaja, pencemaran lingkungan seperti pencemaran lingkungan air, udara. Lalu yang terakhir itu membuang sampah sembarangan. Itu adalah faktor manusia. Lalu ada faktor alam, yaitu seperti bencana alam yang disebabkan oleh banjir, dikarenakan hujan terus-menerus, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.